Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Oh, mengapa, oh, mengapa, oh, pedinian hati ini. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera terima firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam saya kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah saya pilihkan yang bertemakan jauhilah kepalsuan, ya. Kenapa? Karena orang bilang, banyak juga yang bilang loh ya, kehidupan zaman sekarang ini banyak sekali diwarnai oleh kepalsuan katanya. Misalnya ada yang karena ingin terpilih dalam dunia politik lalu banyak menjanjikan yang muluk-muluk, yang indah-indah, tapi setelah dipilih masa karena terpikat oleh janji itu, maka program itu dilupakannya. Ternyata hasilnya ada kosong belaka, janji tinggal janji saja, tidak ada wujudnya. Itu adalah kepalsuan. Yang kedua, ada orang yang karena waktu pacaran janjinya manis-manis, tapi setelah menikah ternyata gak ada wujudnya sama sekali. Ada juga orang yang melayani Tuhan, katanya ya hari Minggu kelihatannya begitu sungguh-sungguh, giat, berapi-api dan lain-lain, tapi ternyata Senin sampai Jumatnya banyak nipu orang, banyak ingkar janji, banyak memalsukan produk dan lain sebagainya. Ini adalah tipe-tipe kepalsuan. Itulah contohnya kepalsuan dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat percaya, orang percaya harus bisa ya menghindar dari kepalsuan seperti itu. Apa sih ciri-ciri orang yang disebut kepalsuan itu? Yang pertama, saya mau katakan, orang yang katakan kepalsuan ada orang yang dihinggapi oleh kemunafikan. Jadi warna hidupnya boleh dibilang warna munafik, ya. Orang munafik banyak melakukan kepalsuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri saja, ya, ketenaran, kekayaan, kehormatan dan sebagainya. Pekerjaan orang yang begini ini dikutuki oleh Tuhan loh, ya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengutuki orang yang munafik. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, ya, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber lain itu dari mata saudaramu, ya. Nah, ini pesan Tuhan Yesus, ya. Lalu kita lihat lagi bagaimana apa dikatakan Tuhan. Matius 23 kita lihat mulai ayat 13 dan selanjutnya. Matius 23 mulai ayat 13. Ini kutukan Tuhan Yesus ke orang munafik. Mulai ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi orang ahli Taurat dan Farisi yang munafik, bukan semuanya, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga dari orang banyak, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu menghalangi mereka yang berusaha untuk masuk, ya. 14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli Taurat orang Farisi yang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, tapi itu kamu pasti akan terima hukuman yang lebih berat. Ya, kemudian ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, dan kamu mengarungi lautan dan menjelar daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat 16. Celaka kamu, hai pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang mengudus emas itu? Nah, ini ya, ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan cinta kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu memimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang ada dalamnya kamu ketelan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, dan cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.
Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejudanaan. Ayat 29, celakalah kamu, hai ahli Taurat orang munafik, hai kamu orang-orang munafik, orang Farisi, sebab kamu membangun makan nabi-nabi dan oleh tugu orang saleh, memperindah tugu orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi dalam diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga kubu takaran nenek moyangmu itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tapi itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang yang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habil orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berhia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya manusia semuanya ini akan ditanggungkan oleh angkatan ini. Nah, begitu banyaknya Tuhan mengkritik atau menyerang orang-orang munafik itu, ya. Apalagi cirinya? Nah, kalau kita bilang munafik, ya lebih khusus lagi, yaitu perbedaan, beda antara sikapnya, tindakannya yang nampak dari luar dengan motivasinya yang nggak keren dari luar, di dalamnya, ya. Jadi tidak nampak gitu. Tapi perlu diingat loh, manusia melihat penampilan di luar, nampak di luar, silakan aja. Tapi Tuhan melihat hati, aja melihat motivasinya apa. Kelihatannya nabur, tapi tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari Tuhan. Kelihatannya melayani, tapi tujuan apa? Cari kedudukan. Kelihatannya melayani mati-matian, tapi tujuan apa? Cari ketenaran. Nah, itu adalah orang munafik, ya. Mari kita lihat. Jadi beda antara yang nampak di luar sikapnya dengan yang ada di dalam, yaitu motivasinya. 1 Samuel 16 ayat 7 pada Nabi Samuel. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi yang nampak dari luar, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati sampai ke dalam, melihat motivasinya, ya. Kita baca lagi 1 Samuel 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itu motivasi, ya. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia membuang engkau untuk selamanya. Jadi Tuhan tahu, tidak bisa ditipu. Manusia mungkin saja terkagum-kagum, mungkin manusia saja terrongok-rongok melihatnya itu, mengidolakannya, bahkan mendewa-dewakannya. Tapi sayangnya Tuhan malah muak dan murka terhadapnya. Makanya kita orang percaya juga harus berhikmat dan tidak asal-asal saja, ya. Yang kedua, ciri kedua ada orang munafik ini, berbeda antara apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya dengan apa yang dijalaninya. Nggak sama, ya, atau apa yang dihidupinya. Dia orang percaya, katanya percaya Yesus, tapi kehidupannya amat percaya, bahkan gandrung kepada yang berbau mistik. Nah, ini apa yang diyakini dengan apa yang dipercayainya beda dijalaninya. Katanya, ya, kita lihat, sampaikan seluruh isi hatimu kepada Tuhan, tapi nyatanya bolak-balik ke makam orang tuanya dan selalu mengeluh, berkeluh kesah dan mengadu di makam tersebut. Ini kan namanya berhubungan dengan arwah, gitu, ya. Pengakuannya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, katanya, tapi nyatanya bersandar pada nasihat teman karibnya dan pengalaman-pengetahuannya sendiri saja. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 7. Terkutuklah, kata firman Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, sudah mati atau hidup, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Apalagi kalau mengandalkan orang mati, itu sudah keji sekali di mata Tuhan. Itu yang kedua cirinya. Ciri ketiga, berbeda antara apa yang diperkatakan,
apa yang diucapkan dengan apa yang diniati, yang dipikirkan, ya, diwarnai oleh ketidakjujuran, ya, atau kebohongan. Mari kita lihat Titus 2 ayat 7. Jadi berjaga-jagalah, jangan sampai kita terjebak dalam keadaan seperti ini. Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, ya. Jangan tidak jujur, ya, kita perlu tahu. Lalu kita baca lagi di Amsal 12 ayat 22, ya. Bahkan bisa termasuk golongan pendusta, orang yang amat dibenci Tuhan, ya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta, ya, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang berlaku setia dikenanya. Jadi kekejian di mata Tuhan, ya, jangan salah. Itu dibenci Tuhan. Berkata kita baca lagi Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang jadi kejian baginya: mata sombong, lidah dusta, dan seterusnya, ya. Kita melihat ini jelas sekali firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin dalami lebih lanjut, mengapa bisa begitu, ya? Karena orang itu mungkin dikuasai oleh jiwa keegoisan, bahkan amat egois. Jadi musahkan pikirannya, musahkan kepentingannya hanya pada kepentingan diri sendiri. Mau gampang, nggak mau susah-susah, mau cepat-cepat aja, lewat, ya, pencitraan, PHP, membual dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah bisa juga dikuasai oleh roh jahat, ya, sehingga harus lewat pengusiran setan, ya, untuk menyelesaikannya. Jadi kita lihat penyebabnya macam-macam, tapi semua itu kurang baik dengan teman Tuhan, dan hanya Tuhan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Haleluya, puji Tuhan. Janganlah jadi orang munafik, ya. Jangan jadi orang penuh dengan kepalsuan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan-kemampuan, menuntun kita untuk bisa hidup menjauhi kepalsuan, dan kiranya ini menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.